Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Roslani Suratami Jalani dengan nomor NPM 232122026 dari kelas B. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menentukan eh, measure of central tendency dari mean median mode dan juga measure of variability dari range, quartile, IQR, variance hingga standard deviation secara manual dan juga secara Excel. Kita di sini telah menyiapkan data mentahan dari total 75 data. Ya, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memblok seluruh data dari kolom A untuk nantinya disusun dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil. Caranya adalah dengan mengklik tombol kanan dan juga akan ada pilihan urutkan. Kita langsung pilih saja dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah menyusun, untuk memindahkannya ke tabel skor, terlebih dahulu kita akan mengcopy paste nilai-nilai dari kolom A, data mentahan ini, ke kolom B, seperti ini. Kita tunggu dulu. Nah, setelah itu kita akan menghilangkan duplikat-duplikat dari setiap nilainya. Kayak kan di sini 52-nya ada 2, 54-nya ada 4. Kita akan hilangkan itu menjadi masing-masing 1 supaya bisa dipindahkan ke tabel skor ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita tentunya memblok dulu seluruh data dari tabel B ini, lalu kita masuk ke data dan kita pilih hapus duplikat di sini. Kita pilih asli, lalu pilih hanya kolom B. Oke. Dan yang tadinya 75 menjadi 17, karena duplikat-duplikatnya telah hilang. Lalu setelah itu kita tinggal blok saja lagi, kita copy paste, copy lalu paste. Nah, seperti ini. Lalu untuk menentukan frekuensinya, caranya adalah dengan kita menginput sama dengan, lalu kita mengetik countif seperti ini. Lalu kita lihat dulu keterangannya nanti harus pakai apa setelah kita memblok seluruh data dari kolom A ini. Siapa tahu kalian di sini keterangannya nanti koma atau titik koma. Tapi karena saya titik koma, jadi saya setelah memblok data dari seluruh kolom A, saya akan menggunakan titik koma. Lalu ke skor dan kurung tutup. Lalu enter. Nah, ketika sudah muncul nilainya, untuk memudahkan supaya kita tidak perlu capek-capek menginput satu-satu, kita bisa dari titik ini untuk menentukan seluruh frekuensinya, kita langsung tarik saja dari titik itu ke bawah seperti ini. Jadi akan nilainya otomatis keluar. Nah, untuk itu, untuk ini kita seperti keterangan di atasnya saja, kita sama dengan, lalu jangan lupa kurung buka, dan kita klik X-nya dikali kali di Excel ini tuh menggunakan bintang kecil di atas. Skor dikali frekuensi kurung tutup, enter. Nah, seperti itu. Agar lebih memudahkan kalian juga, bisa di titiknya ditarik ke bawah seperti ini supaya otomatis nilainya muncul. Nah, seperti itu. Lalu untuk menentukan min, terlebih dahulu kita harus menjumlahkan nilai dari seluruh frekuensi dan juga nilai dari seluruh X dikali F ini. Caranya adalah dengan menginput sama dengan, lalu ketik sum, lalu kita bisa memblok seluruh nilai yang akan kita lihat hasilnya. Begitu. Jadi sum, blok seluruhnya, kurung tutup, enter. Nah, 75 hasilnya. Lalu untuk menentukan XF juga sama. Jadi input sama dengan sum, lalu gini, blok seluruhnya, jangan lupa kurung tutup, enter. Nah, untuk menentukan min sendiri, ini kan tadi katanya harus diketahui dulu total frekuensi dan juga X dikali F-nya. Jadi untuk min, itu rumusnya adalah sama dengan kurung buka, hasil dari XF dibagi hasil dari frekuensi. Kurung tutup. Nah, hasilnya 74,53
333. Lalu selanjutnya untuk menentukan nilai X dikurangi min, kalian bisa input sama dengan, jangan lupa kurung buka, lalu skor, dikurangi nilai dari min ini, tapi karena ini tidak bisa otomatis dikebawahkan seperti yang X dikali F dan juga frekuensi, caranya adalah kita akan menyelipkan dolar di huruf G setelah dan sesudahnya. Sebelum dan sesudahnya seperti ini. Nah, selipkan dolar, lalu kurung tutup. Seperti ini. Set. Nah, supaya nanti bisa dikebawahkan seperti ini. Ditarik titiknya ke bawah. Nah, begitu. Jadi, nilainya sudah otomatis ada begitu. Nah, untuk menentukan X dikurangi min kuadrat, ini kalian input saja sama dengan, lalu kurung buka, lalu X min. Nah, ini pangkat 2. Pangkat 2. Pangkat itu simbolnya seperti ini ya. Kayak V terbalik ke atas kecil gitu. Lalu kurung tutup. Enter. Seperti itu. Lalu titiknya supaya mempermudah lagi agar otomatis tinggal tarik ke bawah seperti ini. Lalu untuk menentukan fx dikurangi min kuadrat, kita tinggal menginput sama dengan lagi, kurung buka, x min, pangkat 2, dikali frekuensi, lalu kurung tutup. Seperti ini. Nah, begitu. Lalu seperti biasa untuk memudahkan, kita ke bawah lagi. Titiknya ditarik ke bawah. Seperti ini. Jadi nilainya otomatis muncul ke bawah. Gitu. Lalu selanjutnya kita langsung saja mengsum up nilai dari ketiga kolom ini. Seperti tadi, seperti yang frekuensi dan juga skor kali frekuensi, kita tinggal input saja sama dengan ketik sum, lalu log seluruh data, kurung tutup, enter. Ini juga sama dengan sum, log seluruh data, enter. Lalu ini juga sama dengan sum, enter. Begitu. Nah, setelah hasil dari ini semua sudah diketahui, kita langsung saja menentukan min median mood-nya. Caranya adalah kita akan menentukan terlebih dahulu min-nya secara manual ya. Dengan cara sama dengan kurung buka, hasil dari XF, X dikali F, dibagi. Bagi itu di sini pakai ini ya, slash gitu. Slash dibagi hasil dari F. Itu kita akan tutup, kurung tutup, enter. Hasilnya 74,53. Lalu untuk median, caranya adalah sama dengan, lalu kurung buka, dan hasil dari F ini ditambah 1. Tambah 1, kurung tutup, dibagi, slash lagi, dibagi 2. Sama dengan, enter. Nah, tapi ini belum selesai di sini, teman-teman. Karena kan pada dasarnya min itu adalah rata-rata nilai 2 nilai tengah. Jadi ketika kita sudah mengetahui 38, kita bisa lihat di F-nya mana yang mendekati 38 gitu. Nah, kita kasih keterangan dulu urutan ke berapanya. Urutan ke 38. Caranya adalah kita blok frekuensi, kita lihat mana yang mendekati 38. Lihatnya di sini ya, teman-teman. Nah, di jumlah. Ini kan baru 30 ya. Otomatis kalau misalkan kita lihat di bawah, semakin ke bawah, 76. 76 karena mundur itu kurang dan maju juga kelebihan. Karena ini 38 sudah cukup. Jadi kita caranya adalah untuk menentukan median ini, itu input sama dengan kurung buka,
76 tadi yang sudah kelihatan jumlahnya 38 mendekati ke sini sangat pas malah. Kita ini kan apa? Kita tambahkan ke 78 lagi. Lalu kita tutup, kurung tutup, dan kita bagi 2. Sama dengan enter. 76 hasilnya. Terus setelah itu, untuk menentukan mode, itu sangat mudah ya, teman-teman. Kita tinggal lihat aja mana yang hasil yang sering muncul, nilai yang sering muncul. Jadi kita ini aja langsung input 78. Karena 78 di sini frekuensinya atau banyaknya itu 10. Begitu. Nah, inilah cara manualnya untuk menentukan media, min, median, dan juga mode. Kita langsung saja ke cara Excel-nya bagaimana. Untuk cara Excel ini lebih mudah, teman-teman. Caranya itu adalah, kalau misalkan untuk make min atau nilai rata-rata, itu kita tinggal input sama dengan, lalu ketik average. Datanya kita ambil dari blok seluruh data ini, tadi, kolom A, mentahan. Lalu kita kurung tutup, dan kita enter. Hasilnya sama dengan min manual, berarti sudah benar. Lalu selanjutnya untuk menentukan median, kita juga akan menginput sama dengan, lalu tulis ketik median, lalu blok lagi data mentahannya, lalu kita kurung tutup, dan kita enter. Oke, sudah sama, 76, sama. Lalu selanjutnya untuk mode, ini juga sama dengan ketik mode, lalu blok seluruh data mentahan, kurung tutup, enter. 78. Hasilnya min median mode dengan manual dan juga Excel sudah sama, berarti sudah betul. Lalu selanjutnya measure of variability. Cara menentukan range itu adalah, kalau range itu cukup mudah ya cara manualnya. Tinggal ini aja, skor terbesar dikurangi skor terkecil. Nah, sama dengan kurung buka skor terbesar dikurangi skor terkecil. Jadi 100 dikurangi 48. Sama dengan kurung tutup, enter. 52. Kuartil, ini ada kuartil 1, 2, dan 3. Untuk cara manualnya, kuartil 1 itu adalah input sama dengan, lalu kurung buka 1/4, kurung tutup, lalu setelah itu kali hasil dari F. Tapi jangan lupa pakai kurung buka lagi ya teman-teman, setelah kali. Jadi kurung buka 1/4 kurung tutup dikali kurung buka hasil dari frekuensi ditambah 1. Lalu jangan lupa kurung tutup. Enter. Nah, tapi ini juga belum selesai. Seperti median tadi, ini merupakan urutan ke-nya yang harus kita cari ya. Urutan ke berapa? Urutan ke-19. Urutan ke-19. Nah, karena ini yang paling mendekati 70 ya. 70. Jadi di sini kita input sama dengan urutan keberapa ditambah urutan keberapa. Sama dengan kurung buka 70 tadi. 70 ditambah 70. Nah, kurung tutup dibagi 2. Sama dengan hasilnya 70, teman-teman. Lalu selanjutnya untuk menentukan kuartil 2 sama seperti tadi, seperti kuartil 1. Tapi pernya itu kan tadi kalau kuartil 1 itu 1/4. Kalau kuartil 2 ini 1/2. 1/2. 1/2 kurung tutup, lalu dikali hasil F, hasil dari frekuensi. Jangan lupa juga setelah kali itu kalian harus kurung buka lagi. Dan juga ditambah 1. Tambah 1. Enter. Nah, ini juga sama, masih belum selesai. Ini merupakan, kita harus mencari urutan keberapa yang mendekati 38. Di frekuensi ini tadi. Caranya blok, lihat jumlahnya di bawah. 38 ya. 38.
Nah, karena mundur kurang dan juga maju kelebihan, jadi 76 ini adalah yang mendekati 38. Urutan yang mendekati 38. Ya, 76. Jadi di sininya sama dengan 76 di apa? Ditambah 76 lagi, lalu kurung tutup dan dibagi 2. Enter. Nah, hasilnya 76 untuk kuartil 2. Lalu untuk kuartil 3, pernya ini adalah 3/4. 3/4 kurung tutup dikali kurung buka, hasil dari F, total F ya, total F ditambah 1, kurung tutup, enter. Nah, ini berarti urutan keberapa yang mendekati 57. Gitu. 7 kita lihat lagi. 57. Nah, di sini 82. Jadi sama dengan kurung buka 82 ditambah 82 kurung tutup dibagi 2. Hasilnya 82. Kita make sure dulu secara Excel-nya ya, apakah sudah benar atau belum. Untuk menentukan range secara Excel, itu caranya adalah sama dengan ketik max, lalu blok seluruh mentahan, kurung tutup, lalu kurangi min, blok lagi seluruh A, mentahan, di kolom A ya, lalu kurung tutup, enter. Nah, ini sudah sama ya, berarti betul. Nah, lalu selanjutnya untuk menentukan kuartil secara Excel itu tinggal sama dengan kalian tulis kuartil, tapi jangan lupa pilihnya yang ini teman-teman, kuartil titik EXC. Set kuartil titik EXC, lalu blok seluruh data mentahan. Tadi kan sudah dilihat ya, kita harus menggunakan apa? Kalau saya menggunakan titik koma. Nah, lalu kuartil yang pertama seperti ini. Set, kita, nah, set, lalu kurung tutup, enter. Nah, sudah sama. Lalu selanjutnya kuartil 2 sama juga, sama dengan kuartil titik EXC, lalu blok seluruh data mentahan, lalu titik koma, pilih 2 karena ini kuartil 2, lalu kurung tutup sama dengan enter. 76, apakah sudah sama? Betul. Lalu untuk kuartil 3 juga sama. Kuartil titik XC, blok seluruh mentahan, data mentahan, titik koma, kuartil 3 karena ini kuartil 3, jadi kita pilih 3, lalu kurung tutup, enter. 82 apa sudah sama? Sudah. Lalu selanjutnya menentukan IQR secara manual dulu. Secara manualnya untuk menentukan IQR itu sangat mudah sekali, tinggal sama dengan kurung buka Q3, hasil dari Q3 dikurangi hasil dari Q1. Seperti ini, lalu kurung tutup, dan enter. Hasilnya sama dengan 12. Lalu untuk varians ini sama kita tinggal input sama dengan tapi jangan dulu ini teman-teman, jangan dulu kurung buka. Kita ini dulu ya, dengan frekuensi. Nah, frekuensi X dikurangi min kuadrat ini, lalu setelah itu dibagi kurung buka, baru kurung buka, hasil dari F dikurangi 1. Kurung tutup, kurung tutup, enter. Nah, ini hasilnya. Lalu setelah itu menentukan standar deviation secara manual sama dengan input sama dengan, lalu tulis SQRT untuk standar deviation ya, SQRT, hasil dari variance. Kurung tutup sama dengan enter. Nah, hasilnya itu. Lalu kita tentukan secara Excel ya. Kita lihat secara Excelnya bagaimana. Untuk menentukan IQR secara Excel sama dengan, itu sama.
kurung buka, ini Q3, hasil dari Q3, dikurangi hasil dari Q1. Kurung tutup, enter. Sama. Selanjutnya sama dengan untuk menentukan varians, sama dengan kurung buka, tidak pakai kurung buka, sama. Jadi selanjutnya untuk menentukan varians, sama dengan ketik var, terus log all the data, tahan, lalu enter, kurung tutup, enter. Nah, gitu. Lalu untuk menentukan standard deviation secara Excel, di blok seluruh ininya, data mentahannya, lalu kurung tutup, dan enter. Nah, ini keduanya sudah serasi ya, tinggal kita kurangi saja ininya. Kalau ini already sudah dikurangi desimalnya, tapi kalau yang ini belum, kita kurangi dulu jadi 2 angka di belakang koma. Caranya bagaimana? Tinggal kamu klik ininya, lalu di beranda kita pilih yang ini, reduce, seperti ini. Seperti itu. Ini juga sama, supaya kelihatannya lebih ringsing begitu. Kita turunkan, ini juga sama. Ini. Nah, seperti itu. Sekarang seluruhnya sudah bisa kita lihat hasilnya dan juga sudah selaras antara Excel dan juga manualnya. Kita akan menginput polygon. Lalu setelah kita mengetahui mean, median, mode, range, quartile, IQR, variance, dan juga standard deviation-nya, kita sekarang akan menentukan polygonnya. Caranya adalah dengan memblok skor dan juga frekuensi seluruhnya. Lalu kita akan insert, pilih insert, dan chart. Juga pilih scatter yang ini. Nah, seperti ini. Nah, ini poligonnya. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.